Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Anak-anakku sekalian, untuk pelajaran tentang kepersisan pada minggu ini yaitu tentang permusyawaratan. Permusyawaratan ini merupakan satu hal yang merupakan satu keharusan dari setiap jamiah atau jamaah. Dan sebagaimana juga dalam Al-Quran tertera ada ayat syura bainahum. Oleh karena itu, pilar di antara pilar jamaah, di antaranya pertama adalah pimpinan, yang kedua adalah umat, dan yang ketiga adalah syura atau musyawarah. Jadi musyawarah itu merupakan satu keharusan, kepatutan yang harus dilaksanakan pada setiap jamaah atau jamiah atau juga organisasi. Termasuk di organisasi lain juga sama ada yang dinamakan dengan musyawarah. Jangankan di organisasi yang besar, hatta di organisasi yang kecil juga, di antaranya organisasi paling kecil itu adalah rumah tangga. Di rumah tangga juga kadang-kadang atau di satu rumah kita bermusyawarah atau untuk membicarakan sesuatu yang sangat penting, yang sangat urgen dibicarakan. Anakku sekalian, permusyawaratan di persatuan Islam itu ada beberapa tingkatan. Ada musyawarah yang dinamakan dengan musyawarah itu muktamar, yaitu muktamar adalah suatu musyawarah yang tertinggi di Jamiah Persatuan Islam. Ini diselenggarakan oleh pimpinan pusat setiap 5 tahun sekali. Kebetulan tahun ini juga sebetulnya untuk tahun 2020 itu harus diselenggarakan muktamar, tetapi karena berhalangan dengan COVID-19 maka rencananya diundurkan di bulan April 2021. Seharusnya pada bulan Oktober ini. Anakku sekalian, jadi itu yang pertama adalah muktamar 5 tahun sekali. Kemudian apa saja yang dibicarakan di dalam muktamar itu? Yang pertama dalam muktamar itu adalah forum untuk melaporkan dan menanggapi kinerja pimpinan pusat. Jadi tasdil pimpinan pusat menyusun laporan pertanggungjawaban dan disampaikan di muktamar dan ditanggapi oleh peserta muktamar. Selain juga melaporkan dan menanggapi kinerja pimpinan pusat, dalam muktamar juga muktamar menetapkan kanun asasi dan kanun dakhili, program jihad dan juga produk muktamar lainnya. Jadi kanun asasi, kanun dakhili sebagai acuan dari satu organisasi. Kalau dalam istilah yang lain mungkin anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, itu juga ditetapkan itu dalam muktamar. Apakah kanun asasi ini ada perubahan atau tidak tergantung peserta muktamar. Apakah anggaran dasar itu ada perubahan atau anggaran rumah tangga itu ada perubahan, kanun dakhilinya itu tergantung dari hasil atau penyelenggaraan atau dalam pembicaraan di muktamar. Yang selanjutnya program jihad. Untuk kanun asasi mungkin bisa berubah, bisa tidak. Kanun dakhili pun sama, bisa berubah, bisa tidak. Tetapi kalau kanun dakhili ini saya kira biasanya berubah. Kenapa harus berubah? Karena dalam kanun dakhili itu adalah di situ banyak kegiatan yang bersifat operasional yang justru ditentukan oleh kondisi zaman sekarang ini. Selanjutnya di samping kanun dakhili, penetapan kanun dakhili dan kanun asasi dan kanun dakhili, juga ditetapkan dalam muktamar itu program jihad atau program jamiah untuk 5 tahun yang akan datang. Dan juga bukan saja program jamiah, tapi produk muktamar lainnya. Di antaranya ada istilah dengan bayan muktamar.
Ini menanggapi, bayan muktamar ini menanggapi apa yang ditanggapi dalam jamiah itu sendiri dan apa yang ditanggapi dalam keluar dari jamiah itu sendiri. Baik yang ditujukan untuk pemerintah atau ditujukan untuk masyarakat secara umum di Indonesia ini, itu ditetapkan dalam muktamar. Di samping menetapkan asal dahili dan juga program jamiah serta produk muktamar lainnya juga, dalam muktamar itu memilih dan menetapkan seorang ketua umum dan anggota majelis penasihat. Ini yang tahun kemarin. Nggak tahu muktamar sekarang apakah tetap aja majelis penasihat atau ada perubahan atau nama lain. Hanya yang paling penting di muktamar yaitu urgen, di samping tadi menetapkan kawan asasi dan juga program jihad, juga memilih dan menetapkan seorang ketua umum. Kebetulan ketua umum yang sekarang adalah Ustadz Aceh Zakaria. Sedangkan anggota majelis itu terdiri beberapa orang. Nah, mungkin atau siapa tahu, tidak tahu kita, apakah nanti dalam muktamar berikutnya ketua umum masih ada atau ketua umum itu masih beliau atau diganti, tergantung dari peserta muktamar sendiri. Yang kedua juga, apakah majelis penasehat itu diistilahi tetap majelis penasehat atau mungkin dalam istilah lain. Kalau majelis penasehat, saya berpikir ketika satu badan namanya majelis penasehat, maka kegiatannya terbatas hanya untuk penasehat atau menasehati. Saya lebih cenderung majelis penasehat ini lebih luas lagi, lebih punya power dan punya hak veto lagi. Jadi kewenangannya bukan hanya menasehati, tetapi kemungkinan majelis penasehat itu yang ngambil majelis kan bukan satu orang, tapi beberapa orang. Majelis penasehat bisa saja menentukan kegiatan teguran-teguran, memberikan masukan-masukan yang sangat membantu dalam kegiatan di Persatuan Islam. Itu permusyawaratan dan antaranya muktamar. Muktamar seperti itu. Ini diselenggarakannya 5 tahun sekali. Rencana kemarin untuk tahun 2020 asalnya diselenggarakan di Soreang ini, di Soreang Kabupaten Bandung. Tetapi berhubung karena COVID, itu juga apakah sistem muktamar sekarang seperti sistem muktamar dulu? Kan dalam muktamar yang dulu atau yang sebelum-sebelumnya ketika kondisi normal, itu yang diundang itu seluruh pimpinan cabang. Dan pimpinan cabang, jumlah dari pimpinan cabang ditentukan oleh jumlah dari anggota itu sendiri. Jadi yang hadir dalam muktamar itu seluruh Indonesia hadir di situ. Bukan hanya pimpinan wilayah saja, bukan hanya pimpinan daerah saja, tetapi juga termasuk para pimpinan cabang. Anak-anak sekalian, itu kondisi muktamar. Juga di samping muktamar itu ada pesertanya, juga ada undangan. Nah, yang diundang itu kadang-kadang atau seringnya adalah orang-orang yang dianggap penting, yang dikatakan dengan kemarin kita menjelaskan tentang anggota istimewa umpamanya. Baik ada menteri, dulu dibuka oleh presiden. Kemudian kemarin tidak dibuka oleh presiden, ketika zaman SBY dibuka oleh SBY waktu di Tasik. Tapi ketika disedangkan di Jakarta tidak dibuka oleh presiden. Tidak dibuka oleh presiden karena presidennya Jokowi pada waktu itu. Ada beberapa pertimbangan sehingga Persatuan Islam tidak meminta presiden untuk membuka penyelenggaraan atau muktamar. Anak sekalian, itu muktamar, jadi sifatnya nasional. Datang dari beberapa orang, dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Dan sekarang waktunya muktamar tahun ini, tetapi karena COVID-19 diundurkan ke tahun 2021. Insya Allah katanya direncanakan bulan April 2021. Itu musyawarah yang ada di Persatuan Islam. Kemudian selanjutnya ada musyawarah juga, selain musyawarah atau muktamar. Permusyawaratan di Persatuan Islam itu ada yang dikatakan dengan musyawarah luar biasa. Kenapa ada musyawarah luar biasa? Karena kita tidak tahu
Kondisi ini dipengaruhi oleh kondisi masyarakat, terutama kondisi politik yang ada di negara kita ini. Kemudian musyawarah luar biasa ini diselenggarakan apabila jamiah dalam keadaan darurat yang mengancam eksistensi jamiah Persis. Tergantung nanti, kalau umpamanya aman-aman saja tidak ada musyawarah luar biasa. Tetapi kalau musyawarah luar biasa itu diadakan ketika memang ada musyawarah atau sesuatu yang memang sangat mendesak dan darurat. Atau mungkin saja musyawarah luar biasa ini diselenggarakan juga apabila umpamanya seorang ketua berhalangan tetap, taruhlah meninggal atau sakit parah sekali sehingga tidak bisa melanjutkan. Nah, disitulah ada musyawarah luar biasa. Kemudian ada juga musyawarah khusus. Kalau musyawarah khusus ini diselenggarakan untuk membahas permasalahan yang mendasar dan khusus. Dan pesertanya pun terbatas, ditetapkan oleh pimpinan pusat. Contohnya, ketika kita menghadapi pemilu, itu kadang-kadang diadakan musyawarah khusus. Atau umpamanya dalam pemerintahan ada pilkada. Itu kadang-kadang juga kalau perlu diadakan musyawarah khusus. Yang diundangnya tidak semua pimpinan, tidak semua sampai pimpinan wilayah cabang, wilayah mana yang diundang tergantung kasusnya di wilayah mana. Atau pimpinan cabang kemungkinan saja bisa saja diundang. Pimpinan cabang tertentu yang betul-betul di situ ada permasalahan yang muncul sehingga mendesak untuk menyelenggarakan musyawarah khusus. Kalau tidak ada hal-hal yang mendesak dan mendasar dan khusus, itu tidak ada musyawarah khusus. Itu diselenggarakan satu kali lagi yang tadi muktamar, kemudian musyawarah luar biasa, musyawarah khusus, ini diselenggarakan oleh pimpinan pusat. Untuk selanjutnya ada musyawarah di tingkat bawah atau di tingkat bawah di pimpinan pusat, yaitu musyawarah wilayah. Nah, musyawarah wilayah diselenggarakan oleh pimpinan wilayah di tingkat provinsi. Waktunya kapan? Itu setiap 4 tahun sekali. Apa yang dibicarakan? Pertama, membahas tentang jihad jamiah Persis, pelaksanaannya. Termasuk juga di situ laporan pertanggungjawaban pimpinan yang dulu. Kemudian yang kedua, memilih pimpinan wilayah untuk periode berikutnya. Dan yang ketiga, menyusun pelaksanaan jihad jamiah untuk 4 tahun ke depan. Jadi dalam musyawarah wilayah tidak dibicarakan tentang kanun asasi, kanun dakhili, atau disahkan. Memang masalahnya mungkin berbicara tentang kanun asasi dan dakhili, tetapi tidak menetapkan kanun asasi dan kanun dakhili dalam musyawarah wilayah. Umpamanya musyawarah wilayah Jawa Barat itu dilaksanakan tahun-tahun kemarin, 1 tahun yang lalu lah. Kemudian kemarin juga dilaksanakan musyawarah wilayah Sumatera Barat, itu baru kemarin yang diselenggarakan di Padang, dan terpilih beberapa orang untuk menjadi pimpinan wilayah di Provinsi Sumatera Barat. Dan kalau umpamanya di Provinsi Sumatera Barat itu bahkan yang dulu ketuanya adalah Bupati Kabupaten Solok. Itu terlibat atau langsung mereka ikut atau beliau ikut untuk menjadi pimpinan wilayah dan aktif di Persatuan Islam, walaupun dia sendiri atau beliau sendiri sebagai bupati satu kabupaten di wilayah Sumatera Barat. Kemudian begitu pula di wilayah-wilayah lainnya. Di Sumatera Utara setahun yang lalu juga ketuanya adalah Ustadz Nur. Beliau itu adalah anggota DPD provinsi, ya DPD itu pusat, tapi wakil dari provinsi Sumatera Utara. Beliau juga aktif di Jamiah Persatuan Islam dan jadi pimpinan atau ketua pimpinan wilayah Persatuan Islam Sumatera Utara. Kemudian selanjutnya, setelah musyawarah wilayah, ada di bawahnya itu musyawarah daerah. Musyawarah daerah ini diselenggarakan
atau diselenggarakan oleh pimpinan daerah di tingkat kabupaten dan kota. Di kita Kabupaten Bandung, begitu belum tahu, saya tidak tahu kapan diselenggarakannya, tapi kalau nggak salah mungkin tahun 2020 ini. Nah, itu 4 tahun sekali. Yang membahas juga sama, pelaksanaan jihad jamiah Persatuan Islam, kemudian yang diselenggarakan di daerahnya, kemudian memilih ketua pimpinan daerah dan menyusun program jamiah, jihad jamiah untuk tahun berikutnya atau periode berikutnya. Itu musyawarah daerah untuk di daerah kabupaten dan kota. Kabupaten Bandung, kalau kota Bandung kemarin juga baru diselenggarakan dan sudah terpilih sekarang ini Ustadz Wawa. Untuk daerah Kabupaten Bandung yang sekarang Ustadz Hasim, kemudian harus musyawarah daerah juga dan harus diselenggarakan. Tapi saya nggak tahu kapan pelaksanaannya. Setelah pimpinan musyawarah daerah, kemudian musyawarah selanjutnya itu musyawarah cabang. Musyawarah cabang ini diselenggarakan oleh pimpinan cabang di tingkat kecamatan setiap 4 tahun sekali. Contoh di cabang Banjaran. Cabang Banjaran juga periode yang sekarang sudah habis di tahun 2020. Tetapi saya juga belum tahu apa penyelenggaraan musyawarah cabang itu akan dilaksanakan kapan, karena kondisi pandemi yang sekarang ini. Walaupun mengganggu ya tetap saja ada kendala juga dalam penyelenggaraan musyawarah, termasuk tadi pimpinan pusat ada muktamar sehingga diundurkan, di pimpinan wilayah sudah dilaksanakan karena COVID-nya musyawarahnya sebelum COVID. Kemudian di musyawarah daerah Kota Bandung juga diselenggarakan, di wilayah Sumatera Utara yang saya tadi sampaikan, di wilayah Sumatera Barat juga yang tadi sampaikan. Kalau Sumatera Barat kemarin memang diselenggarakan secara daring sama, karena sudah ke COVID. Tapi Sumatera Utara memang sebelum COVID-19. Dan kemarin di musyawarah wilayah di Sumatera Barat memang lancar-lancar saja. Anak sekalian, itu musyawarah pimpinan cabang. Jadi pimpinan cabang itu setiap PC itu ada musyawarah 4 tahun sekali. Dan membicarakan juga membahas pertama membahas tentang pelaksanaan program jihad Jamiah Persatuan Islam di kecamatan itu. Cabang Banjaran di Kecamatan Banjaran pelaksanaan program jihadnya. Kemudian juga pimpinan cabang memilih ketua pimpinan cabang dan juga membuat program untuk pelaksanaan program jamiah di tahun berikutnya atau periode berikutnya selama 4 tahun. Selanjutnya itu musyawarah ranting. Musyawarah ranting ini diselenggarakan oleh pimpinan ranting. Ini untuk tingkat desa kelurahan setiap 3 tahun sekali. Juga sama membahas tentang pelaksanaan jihad jamiah persis di desa atau kelurahan, serta memilih ketua pimpinan ranting untuk periode berikutnya. Tetapi kebetulan di cabang kita tidak ada pimpinan ranting, karena pimpinan ranting ini dihasilkan dari muktamar 2015 kalau nggak salah, atau 2010 maaf. 2010 itu ada pengajuan pimpinan dan disetujui, walaupun pelaksanaannya bertahap juga. Tidak semua pimpinan cabang mempunyai pimpinan ranting. Yang sudah punya pimpinan ranting itu diantaranya di wilayah PC Pamengpek itu ada pimpinan rantingnya. Tetapi tetap pelaksanaan kegiatannya di pimpinan jamaah atau di masjid-masjid. Jadi kalau dulu kan pimpinan cabang bawahnya langsung pimpinan jamaah. Sekarang ini pimpinan cabang, ada pimpinan ranting, ada baru pimpinan jamaah. Nah, dalam pimpinan ranting juga ada musyawarah ranting. Anak sekalian, dan yang terakhir pemusyawaratan di Persatuan Islam itu adalah musyawarah jamaah. Mungkin antum semua pernah mengikuti
baik musyawarah di jamaah yang kalian tinggal di situ. Nah, musyawarah jamaah diselenggarakan oleh pimpinan jamaah di kampung, dusun, atau lingkungan tempat tinggal. Diselenggaranya setiap 3 tahun sekali. Sama, apa yang dibahas dalam musyawarah jamaah hampir sama. Itu membahas pelaksanaan jihad jamiah persatuan Islam di jamaah itu sendiri, di wilayahnya, serta memilih ketua pimpinan jamaah untuk periode berikutnya. Seperti kemarin saya kalau nggak salah Cinta Asih ada musyawarah pimpinan jamaah. Juga jamaah-jamaah yang lain juga mengadakan musyawarah. Karena itu harus setiap 3 tahun sekali. Jadi aturan jamiah atau dalam kanun dakhili untuk jamaah itu memang 3 tahun sekali. Nah, musyawarah pun jamaah pun sama. Itu 3 tahun 1 kali. Kalau cabang tadi 4 tahun sekali. Kalau pimpinan pusat 5 tahun sekali. Anakku sekalian, mungkin dari musyawarah yang saya jelaskan, mungkin antum semua pernah juga mengikutinya. Mungkin ada di antara kalian yang mengikuti, pernah hadir atau menyaksikan, atau minimal jadi penggembira di muktamar. Nah, itulah muktamar karena bersifat nasional dan sehingga banyak. Kemudian ada juga mungkin pernah ikut di pimpinan wilayah atau di musyawarah wilayah. Atau juga mungkin menyaksikan atau berkecimpung di musyawarah pimpinan daerah. Kebetulan pimpinan daerah kita yang ada di Kabupaten Bandung itu kantornya di Pamengbek. Atau mungkin juga anak sekalian pernah mengikuti musyawarah cabang. Nah, mungkin bertanya-tanya apa sih yang dilaksanakan di musyawarah-musyawarah itu? Tadi sudah saya sampaikan. Atau juga mungkin anda semua pernah ikut musyawarah ranting. Kalau musyawarah ranting saya kira kalau orang Pamengbek mungkin ikut. Orang Banjaran tidak ada karena tidak ada pimpinan ranting. Nah, tapi musyawarah jamaah itu pasti kalau antum pernah ikut umpamanya minimal menyaksikan. Nah, kita mengharapkan juga karena kalian semua adalah termasuk kader-kader Persis, maka terjun di jamaah pun jadi satu keharusan untuk kalian semua. Kemudian apalagi yang sudah jadi anggota pemuda, yang kebetulan kalau nggak salah ada beberapa orang di antara kalian yang menjadi anggota pemuda. Maka ketika aktif, walaupun aktifnya cuma hadir saja, aktifnya cuma menyaksikan aja, apalagi kalau membantu penyelenggaraan itu sangat bagus sekali. Untuk membangkitkan semangat ruh jihad untuk berjamaah, ruh jihad untuk berjamiah yang merupakan kewajiban setiap muslimin. Ini kewajiban bukan hanya kita saja, tapi hakikatnya kewajiban setiap muslim. Demikianlah anakku sekalian untuk materi yang minggu ini, yaitu tentang permusyawaratan. Mudah-mudahan menambah wawasan dari pemahaman tentang jamiah persatuan Islam, terutama dalam permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan permusyawaratan. Sekali lagi saya sampaikan, ada yang pertama adalah musyawarah tingkat pusat namanya muktamar, kemudian ada musyawarah musyawarah luar biasa apabila ada sesuatu yang bersifat darurat, kemudian musyawarah khusus, 3, yang keempat musyawarah wilayah, yang kelima musyawarah daerah, betul, yang keenam musyawarah cabang yang diselenggarakan oleh PC, yang ketujuh musyawarah ranting, yang ke-8 itu musyawarah jamaah. Itulah musyawarah-musyawarah atau permusyawaratan yang ada di pimpinan jamiah atau di jamiah persatuan Islam. Sekali lagi terima kasih perhatiannya, dan seperti biasa diharapkan untuk absen nanti di komentar hanya menuliskan hadir atau apa saja silahkan. Yang penting
Mudah-mudahan ini sangat berfaedah untuk kita. Dan juga kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sehat seterusnya walaupun masa Covid-19 ini, dan mudah-mudahan juga cepat berakhir lah sehingga kita bisa mampu atau menyelenggarakan pembelajaran langsung tatap muka. Allahu yahudu binna ila ma fihi khairul islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.